Bagaimana kita mengalami kesemuan ilahi? Ampunilah orang yang bersalah sekarang juga. Ampuni orang-orang yang bersalah sama kita sekarang juga. Jangan tunda nanti. Jika ada ganjalan di hati kita, ada kepahitan, ada kemarahan, ada kekecewaan dengan orang lain, ampunilah sekarang juga, agar doamu segera dijawab. Semakin cepat kita mengampuni, semakin cepat pula Tuhan menjawab doa kita. Semakin cepat kita mengampuni, semakin cepat pula Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Berarti semakin lambat kita mengampuni, semakin lambat Tuhan menjawab doa kita. Semakin lambat kita mengampuni, semakin lambat Tuhan memulihkan sakit penyakit kita. Jangan pernah menunda untuk mengampuni, supaya keadaan kita tidak semakin memburuk. Mengampuni itu bukan hanya menyembuhkan orang lain, tapi mengampuni itu juga menyembuhkan diri sendiri. Mengampuni itu bukan cuma memberkati orang lain, tapi mengampuni itu memberkati diri kita sendiri. Jadi berkatnya double ketika kita mengampuni. Selain orang itu diberkati, kita pun diberkati. Selain orang itu disembuhkan, kita pun disembuhkan. Mengampuni harus dimulai dari kita dulu, bukan dari musuh kita dulu. Kalau kita tidak mau memulai mengampuni, belum tentu musuh mengampuni. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema mengalami kesembuhan ilahi. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang bergumul mengenai kesehatan mereka. Karena kesehatan adalah hal yang paling dicari-cari bagi setiap manusia, baik secara jasmani, jiwa maupun secara spiritual. Dan sehat adalah sesuatu yang perlu dipertahankan, bukan untuk satu kali saja, tapi untuk seterusnya. So, jika kesehatan kita terganggu, maka semua aktivitas kita pun akan terganggu juga. Dan setiap orang yang sakit pasti ingin sekali cepat sembuh. Dan yang luar biasa, Tuhan kita pun mau dan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia masih bisa sakit? Kenapa ada COVID-19? Kenapa virus ini masih terus merajalela sekalipun kita sudah doakan? Saya beritahu, penyakit bukan berasal dari Tuhan. Nah, saya mau bagikan pada kita semua ada 3 sumber penyakit atau 3 hal mengapa orang bisa sakit. Yang pertama, sumber penyakit itu datang karena dosa. Pada mulanya Allah tuh menciptakan manusia dan menempatkan dalam Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sehat. Manusia itu berkelimpahan. Manusia itu tidak pernah mengalami sakit. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami yang namanya sakit. Perempuan mengalami sakit bersalin, di mana manusia bisa mengalami sakit kepala, sakit kelumpuhan, sakit diabetes, sakit bahkan darah tinggi, kanker, HIV, dan lain sebagainya. Jadi semua penyakit tersebut bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin manusia sakit. Tapi penyakit itu datang justru karena ulah manusia itu sendiri. Karena dosalah menyebabkan manusia akhirnya jadi sakit. Yang tadinya Adam sehat, jadi sakit. Yang tadinya Adam tidak pernah mengalami sakit, jadi bisa mengalami sakit. Yang tadinya Hawa tidak pernah mengalami sakit, jadi mengalami sakit. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan berasal dari bahasa Ibrani, artinya kabot, yang artinya itu bobot, nilai, kualitas, atau sehat. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya gambar dan kualitasnya Tuhan, gambar dan kemuliaannya Tuhan. Baik itu tubuh, jiwa, dan rohnya penuh dengan kemuliaan, kualitas, sehat. Namun akibat dosa, maka manusia kehilangan kualitasnya Tuhan. Dosa membuat hubungan kita tidak lagi berkualitas. Akibat dosa membuat pikiran kita tidak lagi berkualitas. Akibat dosa membuat perkataan kita tidak lagi berkualitas. Akibat dosa membuat hati kita pun tidak lagi berkualitas. Akibat dosa, maka kesehatan pun kita tidak lagi berkualitas. Karena dosa mengurangkan kualitas Tuhan yang ada
di dalam diri kita. Itu sebabnya bagi saudara yang sehat, jangan buat dosa. Supaya kesehatan kita jangan sampai terganggu. Minta maaf, orang yang masih hidup dalam dosa, maka penyakit akan berkembang biak dalam diri orang itu. Penting dalam hari-hari ini untuk kita selalu jaga hati, jaga pikiran dan perbuatan agar hidup kita tetap sehat. Karena ini ada rencana Tuhan dari semula untuk kita sehat. Hidup ini sudah susah. Tolong jangan tambah susah karena perbuatan bodoh kita. Hidup sudah susah, jangan jadi troublemaker. Jangan bikin ulah lagi. Kalau Anda sedang hidup dalam dosa dan Anda mengalami sakit penyakit, yang kita perlu lakukan adalah minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Banyak orang minta ampun terus, tapi dosa masih jalan terus. Jadi penting di sini selain minta ampun, kita juga bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Jangan lagi buat kesalahan yang sama. Berhenti berbuat dosa. Menjauhi medan dosa. Hindari yang menjadi rawan di mana kita jatuh dalam dosa. Itu namanya bertobat. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosa-dosamu. Dosa membuat jarak antara kita sama Tuhan. Karena terang sama gelap gak bisa bersatu. Sama seperti minyak dengan air gak bisa chemistry, gak bisa bersatu. Demikian Tuhan gak bisa bersatu dengan dosa. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus tergantung di atas salib, Tuhan Yesus sempat berseru, Tuhan Yesus sempat berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa meninggalkan Yesus? Karena Yesus memikul dosa dunia, memikul dosa kita. Dia tidak buat dosa, tapi karena dia pikul dosa, Bapa jadi berpisah sama Yesus. Bayangkan, Yesus aja bisa terpisah dengan Bapa karena dia pikul dosa kita, apalagi kita. Makanya di sini penting untuk kita cepat akui segala kesalahan kita dan bertobat. Maka segala doa-doa kita pasti didengar oleh Bapa di surga. Yang kedua, sumber penyakit atau mengapa orang bisa sakit karena iblis. Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Wow, iblis datang menimpakan penyakit bara yang busuk kepada Ayub. Mengambil 10 anak-anak Ayub sampai mati. Dan bahkan membuat Ayub jadi jatuh miskin. Pekerjaan iblis sangat jahat. Justru menimpakan bukan cuma kerugian, tapi sakit penyakit dan bahkan kehilangan. Bara yang dialami oleh Ayub adalah bara yang busuk. Kalau sekarang kita ibaratkan sebagai penyakit cacar. Kulitnya membusuk seperti luka yang membara atau luka yang sangat pedih. Saking gatalnya digaruk oleh beling. Di dalam sejarah dunia penyakit bara ini muncul 1400 tahun sebelum Masehi. Dan vaksinnya baru ditemukan setelah 18 abad setelah Masehi, sesudah Masehi. Berarti hampir 20 abad. Penyakit ini gak ada obatnya. Penyakit yang sadis ini, yang sangat bikin Ayub menderita, mengalami keterpurukan, bahkan membuat Ayub merasa gatal, gak bisa lagi digaruk oleh kukunya. Dia harus ambil beling dan silat-silat tubuhnya. Betapa kejamnya perbuatan si iblis. Dan Ayub menderita cacar air ini, penyakit bara ini selama 30 tahun. Wah, namun yang luar biasa, Ayub
tidak kecewa. Ayub tidak berdosa lewat mulutnya, melainkan Ayub berdoa, Ayub bersyukur. Ayub kemudian mengusir penyakit ini. Dan setelah lewat 30 tahun, Ayub mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan keadaan Ayub dipulihkan, diberkati jauh lebih besar dibandingkan keadaan sebelumnya. Kulitnya baru seperti baby. Kita bisa melihat ternyata sumber penyakit yang kedua itu datang dari si jahat. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dari kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kita bisa melihat di sini, ayat ini menjelaskan hampir semua penyakit itu ditunggangi oleh iblis. Hampir semua penyakit itu berasal dari kuasa si jahat. Namun kabar baik, Yesus datang untuk menyembuhkan. Memang iblis datang untuk memberi penyakit, tapi Yesus datang untuk membebaskan. Memang iblis datang untuk menyusahkan, tapi Yesus datang untuk memberikan kelegaan bagi mereka yang berseru kepadanya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri. Kata pencuri di sini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, itu Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Perhatikan baik-baik. Pekerjaan iblis mendatangkan sakit penyakit, tapi pekerjaan Yesus mendatangkan kesembuhan. Tugas iblis mendatangkan kekurangan, tapi tugas Yesus mendatangkan kelimpahan. Kerjasama dengan iblis mendatangkan penurunan kehancuran, tapi kerjasama dengan Yesus mendatangkan peningkatan kelimpahan. Kerjasama dengan iblis mendatangkan sakit penyakit dan kehancuran, sedangkan kerjasama dengan Yesus mendatangkan kesembuhan dan peningkatan. Kuncinya, kalau kita sedang diserang sakit penyakit oleh karena iblis, yaitu kita harus berani menghardik, kita berani menengking, kita berani mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Maka sakit penyakit akan pergi. Lukas pasal 4:38, di mana ketika Yesus datang ke rumah Simon Petrus, ibu mertuanya sedang sakit demam tinggi. Dan Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39, di mana saking tingginya ibu itu menderita sekali. Lalu ayat 39, maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Menghardik berasal dari bahasa Yunani yang artinya epitiamo, yang artinya mengusir, memarahi, melarang, memerintahkan untuk keluar. Jadi iblis itu harus diperintahkan keluar. Jangan pernah berdiskusi dengan iblis, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Yang kita perlu lakukan langsung usir. Jangan tanya siapa namamu, nanti kita jadi bulan-bulanan, karena dia bapa segala penipu. Yang kita lakukan langsung perintahkan dia keluar, perintahkan dia pergi. Dan pasti iblis lari, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, sumber penyakit itu, atau mengapa orang bisa mengalami sakit, karena kebodohan diri sendiri, karena kebodohan yang dia lakukan. Sudah tahu makan kebanyakan jadi penyakit, masih aja susah kuasai diri. Sudah tahu makan yang manis-manis bisa bikin diabetes, masih disikat aja. Sudah tahu kolesterol, masih makan yang goreng-goreng. Gak mau makan yang rebus-rebus, kurangi minyak. Sudah tahu kurang tidur bahaya, masih aja begadang. Sudah tahu merokok merusak kesehatan, masih aja tidak mau berhenti. Sudah tahu virus corona ada di mana-mana, masih aja susah menjalani 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Masih aja gak dilakukan. No wonder kalau sakit itu menerpa kita. Jadi kalau kita sakit karena kebodohan diri sendiri, jangan salahkan siapapun. Yang kita perlukan, ambil keputusan untuk mau berubah. Jangan lagi lakukan kesalahan yang sama seperti orang bebal.
Orang bebal adalah orang yang udah diberitahu berkali-kali, masih lakukan yang sama. Udah jatuh berkali-kali, masih juga melakukan yang sama. Seperti babi kembali ke kubangannya, atau anjing kembali kepada muntahnya. Sadarilah, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Mencegah jauh lebih ringan daripada mengobati. Mencegah jauh lebih efektif daripada mengobati. Jauh lebih efisien daripada mengobati. Jadi, pimpinlah perubahan. Jangan kita mau dipimpin oleh perubahan. Tunggu datang krisis baru kita mau berubah. Justru sebelum datang krisis, mari kita mau perubahan. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Jangan sampai kita over limit. Segala sesuatu baik, tapi apapun yang menjadi over limit jadi tidak baik. Itulah sumber-sumber daripada sakit penyakit. Nah, sekarang saya mau bagikan pada kita semua bagaimana kita mengalami kesembuhan ilahi. Yang pertama, untuk kita mengalami kesembuhan ilahi, kita perlu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus adalah nama berkuasa. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Yesus berkata, dan apapun juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, Tuhan berjanji sampai 2 kali, apapun juga. Berarti segala sesuatu yang kamu minta di dalam nama Yesus, maka Ia akan melakukannya. Kalau kita berdoa, alamat harus tepat. Jangan dalam nama yang lain. Karena kita gak akan terima mujizat. Masalahnya nama yang lain itu gak ada kuasanya. Nama Yesus yang berkuasa mengusir roh jahat, menyembuhkan yang sakit. Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti kita bisa melihat gini, secara jelas kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa yang ada di muka bumi ini. Kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala sakit penyakit kita. Anda tidak akan menerima paket kalau Anda salah kirim alamat. Anda tidak akan dapat mengakses internet sesuai dengan apa yang Anda mau cari kalau Anda salah memasukkan alamat website-nya. Anda tidak akan terima email dari orang lain kalau Anda salah kasih alamat email. Atau orang itu salah kirim alamat email. Tuhan tidak pernah salah kirim mujizat. Seringkali kita yang tidak pernah berdoa ke alamat yang tepat. Berdoa itulah mensikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan Yesus. Tidak berdoalah mensikap hati, aku bisa tanpa Tuhan Yesus. Makanya orang yang banyak berdoa di dalam nama Yesus pasti banyak mengecap tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengecap banyak tangan Tuhan, mengalami kuasa tangan Tuhan, yang kita lakukan, mari panggil dia di dalam nama Yesus. Tuhan punya hobi menjawab doa setiap kita. Anda bisa periksa di dalam kitab Perjanjian Baru, setiap kali orang datang kepada Tuhan Yesus memohon kesembuhan, memohon pertolongan, Tuhan selalu jawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dia bisa sembuhkan orang yang buta melihat, tuli mendengar, sakit sembuh, mati bangkit, Tuhan yang sama juga sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kesembuhan ilahi? Ampunilah orang yang bersalah sekarang juga. Ampuni orang-orang yang bersalah sama kita sekarang juga. Jangan tunda nanti. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada
barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wow, jika ada ganjalan di hati kita, ada kepahitan, ada kemarahan, ada kekecewaan dengan orang lain, ampunilah sekarang juga, agar doamu segera dijawab. Semakin cepat kita mengampuni, semakin cepat pula Tuhan menjawab doa kita. Semakin cepat kita mengampuni, semakin cepat pula Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Berarti semakin lambat kita mengampuni, semakin lambat Tuhan menjawab doa kita. Semakin lambat kita mengampuni, semakin lambat Tuhan memulihkan sakit penyakit kita. Jangan pernah menunda untuk mengampuni, supaya keadaan kita tidak semakin memburuk. Penyakit kanker, kalau stadium 1 dan 2 masih cepat bisa pulih dibandingkan penyakit kanker yang udah stadium 3 dan 4. Itu sebabnya penting di sini, jangan tunda untuk mengampuni. Saya tahu mengampuni itu sulit dan berat, terutama kalau hidup kita sudah hancur karena dia. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau sembuh atau tidak? Mengampuni itu bukan hanya menyembuhkan orang lain, tapi mengampuni itu juga menyembuhkan diri sendiri. Mengampuni itu bukan cuma memberkati orang lain, tapi mengampuni itu memberkati diri kita sendiri. Jadi berkatnya double ketika kita mengampuni. Selain orang itu diberkati, kita pun diberkati. Selain orang itu disembuhkan, kita pun disembuhkan. Mengampuni harus dimulai dari kita dulu, bukan dari musuh kita dulu. Kalau kita tidak mau memulai mengampuni, belum tentu musuh mengampuni. Matius pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti isi seluruh kitab perjanjian lama. Kalau engkau pengen diampuni orang, ampuni orang terlebih dahulu. Kalau engkau pengen orang lain memberkatimu, berkati mereka terlebih dahulu. Jadi Anda tidak akan bisa menerima kebaikan kalau Anda sendiri tidak mau melepaskan kebaikan buat mereka. Kalau Anda berbuat baik sama musuhmu, maka musuhmu akan berbuat baik juga sama Anda. Jadi jangan tunggu dia mengampuni. Mulailah dari kita yang dewasa, yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya percaya musuh-musuh kita akan diperdamaikan. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami kesembuhan ilahi? Minta didoakan oleh orang lain. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Orang yang percaya, di mana mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Perhatikan di sini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Wow, setiap orang percaya punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jangan sungkan untuk kita minta doa dari orang lain. Jangan sungkan juga buat saudara yang minta doa di live chat. Mungkin penyakit belum sembuh, minta lagi didoakan. Taruhlah di komen-komen YouTube untuk Anda minta didoakan. Kita punya pasukan doa yang setiap hari, di mana bukan cuma saya berdoa buat saudara, bukan cuma staf-staf kami berdoa buat saudara, bukan cuma guru-guru yang ada di pada Indonesia yang berdoa buat saudara, bukan cuma mereka para orang-orang yang kita minta Tuhan untuk berdoa buat saudara, tapi anak-anak di seluruh Indonesia pun di asrama-asrama Tangan Pengharapan juga mendoakan saudara. Luar biasa, jangan sungkan untuk Anda meminta doa kepada teman-teman komsel, kepada keluargamu. Karena engkau sedang dalam keadaan lemah, Anda butuh ditopang sama orang lain. Mungkin orang itu gak bisa berbuat banyak, tapi paling tidak dengan doa di dalam nama Yesus, lewat tulisan di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, melepaskan berkat, melepaskan doa. Saya percaya Tuhan akan dengar. Semakin banyak orang yang berdoa, semakin Tuhan cepat bekerja.
Di dalam ibadah minggu, biasanya saya bacakan press report ataupun di dalam 60 minute worship, di mana jawaban-jawabannya doa yang telah masuk kepada kami. Mereka berkata, sejak kami berdoa kepada Tuhan Yesus di dalam nama Yesus, sejak kami juga meminta doa kepada teman-teman dan kepada tim Impact Community Indonesia, kami mendapatkan jawaban doa yang begitu singkat, begitu cepat, luar biasa. Apapun kendala dan kondisimu, kami siap untuk melayani saudara. Jangan sungkan-sungkan menghubungi kami. Jangan sungkan-sungkan menghubungi pemimpin kelompok selmu. Kita punya keluarga. Kami ada keluarga saudara di mana kami siap untuk membackup. Yang keempat, bagaimana kita mengenal kesemuan ilahi, memperhatikan dan membantu orang yang lemah. Mazmur 41 ayat 1-3. Ini adalah ayat emas. Ini ayat yang saya paling suka. Berbagai orang yang memperhatikan orang lemah. Wow. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kita bisa melihat ada 7 keuntungan orang yang memperhatikan orang susah. Ada 7 keuntungan buat mereka yang menolong yang lemah. Yang pertama, makanya disebut bahagia. Ya, makanya disebut diberkati. Karena yang pertama, kalau kita sering memperhatikan orang lemah, itu bukan cuma perhatikan diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 15 ayat 1, baiklah kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Nah, ini apa yang terjadi kalau kita menanggung yang lemah. Menanggung yang gak bisa makan, menanggung yang gak bisa punya income, menanggung buat mereka gak bisa sekolahkan anaknya, menanggung buat mereka yang sedang sakit, merawat buat mereka yang sedang dalam keadaan menderita. Maka 7 keuntungan yang kita akan terima. Yang pertama, diluputkan sebelum kecelakaan datang. Ini lebih hebat dari asuransi. Asuransi akan menolong seseorang setelah kejadian, setelah kecelakaan. Tapi waktu kita memperhatikan orang sakit, orang susah, orang lemah, orang menderita, wow, dia akan meluputkan sebelum kecelakaan datang. Karena Tuhan tahu masa depan. Yang kedua, keuntungan kalau kita memperhatikan orang lemah, dilindungi Tuhan, diprotek sama Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Yang ketiga, nyawanya dipelihara Tuhan, artinya umur panjang diberikan. Nah, buat apa kita umur panjang di bumi tapi menderita, gak bahagia? Tapi buat orang yang menolong sesama, pasti dia bahagia. Karena lebih berbahagia menolong daripada ditolong, berbahagia memberi daripada diberi. Yang keempat, keuntungan kalau kita menolong orang lemah, hidup bahagia di bumi. Kata bahagia di sini ada hidupnya diberkati di bumi, nggak bisa dipungkiri. Orang yang memberi pasti diberi. Orang yang menabur pasti akan menuai. Yang kelima, keuntungan kalau kita suka menolong orang lemah, musuh-musuhnya tidak akan mencelakakannya. Dia nggak bisa dirugikan sama orang jahat. Semakin orang itu jahat sama kita, semakin kita mendapatkan keuntungan. Manusia mereka-reka jahat, tapi Tuhan mengubah jadi kebaikan. Itulah yang dialami oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Yang keenam, keuntungan kalau kita itu memperhatikan orang susah, Tuhan merawat waktu kita sakit. Wow, the best dokter merawat kita. Kita kalau dirawat sama dokter spesialis, dokter the best aja senang. Dirawat sama suster, dirawat sama orang-orang yang memperhatikan kita senang. Ini kita dirawat sama Tuhan. Kalau dirawat sama Tuhan, pasti faedahnya, manfaatnya cepat. Faedahnya sangat maksimal. Yang ketujuh, keuntungan kalau kita perhatikan orang lemah, Tuhan pulihkan sama sekali dari sakitnya. Berarti total Tuhan pulihkan dan sembuhkan kita. Tapi kuncinya, jangan perhatikan diri sendiri. Kuncinya perhatikan orang lain. Jangan kenyangkan diri sendiri. Mari belajar kenyangkan orang lain. Jangan selalu self-center, tapi mulai selfless. Maka kita akan menerima 7 keuntungan yang disebut dengan berbahagia. Haleluya. Jadi kita belajar hari ini sumber penyakit. Mengapa seseorang bisa sakit? Yang pertama, karena dosa. Kuncinya bertobat. Yang kedua, karena iblis. Kuncinya hardik perintahkan iblis untuk pergi di dalam nama Yesus. Yang ketiga, karena kebodohan diri sendiri. Kuncinya berubah. Berhati-hati, lebih cermat lagi dalam pola kehidupan kita.
Dan kita juga belajar bagaimana kita mengalami kesembuhan ilahi. Yang pertama, berdoa di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Yang kedua, ampunilah orang-orang bersalah. Sekarang juga, jangan nunggu nanti. Karena cepat kita mengampuni, cepat kita pulih. Yang ketiga, minta didoakan orang lain. Semakin banyak orang berdoa sama saudara, semakin Tuhan juga bekerja dengan cepat untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Yang keempat, bagaimana kita mengalami kesembuhan? Perhatikan dan bantulah orang-orang yang susah. Bayangkan, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, kita masih tolong orang. Ini yang bikin hati Tuhan pecah. Tuhan akan segera meninggalkan singgasananya, tahtanya, dan segera datang untuk menyembuhkan dan menolong kita. Nah, jika kita udah lakukan semuanya, ternyata belum juga sembuh, jangan kecewa. Jangan sedih, jangan patah arang. Ada kedaulatan Tuhan. Tuhan pasti akan pakai lewat penderitaan kita, lewat pengalaman kita, lewat sakit penyakit kita, nama Dia dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami. Kami belajar bahwa hari ini ada 3 sumber penyakit. Kami berdoa biar Tuhan boleh pulihkan keadaan kami. Kalau karena dosa kami, Tuhan ampuni. Kalau karena iblis, kami mau tolak semua itu dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh sehat dan sembuh. Dan kalau karena kebodohan kami mau berubah. Hari ini kami mau tata kembali pola hidup kami dengan benar. Dan kami juga belajar bagaimana untuk kami mengalami kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Semakin kami terus berdoa, semakin kami kuat berdoa, semakin kami sering berdoa, semakin mujizat-Mu dinyatakan. Dan kami juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dengan kami mengampuni mereka yang bersalah, maka kami akan lihat di mana Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan keadaan kami. Dan kami berdoa juga, kami rendah hati untuk minta didoakan oleh keluarga kami, teman-teman Komsel, oleh orang-orang percaya yang lain. Karena dengan kami membentuk pasukan doa, semakin cepat pula Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Yang keempat, kami belajar untuk kami mengalami kesembuhan, yaitu kami belajar untuk perhatikan orang lain, bukan diri kami sendiri. Dengan demikian, maka Tuhan akan tinggalkan singgasananya dan segera bekerja untuk menyembuhkan kami. Tuhan, umat-Mu yang sakit saat ini, sembuhkan, pulihkan. Mari saudara yang sakit, letakkan tangan saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan mulai berdoa dalam nama Yesus. Aku perintahkan, sebutkan penyakitnya. Keluar. Dalam nama Yesus. Aku sudah sembuh. Katakan, dalam nama Yesus. Aku sudah sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhku adalah milik Kristus. Di mana Roh Allah tinggal di dalam aku. Sakit penyakit gak punya kuasa di dalam diriku. Aku sudah sehat. Aku sudah sembuh. Di dalam nama Yesus. Dan kalau ada Anda masih menyimpan pahit dan kecewa, mulai belajar mengampuni. Katakan, aku mengampuni. Sebutkan nama orang itu. Katakan, aku mengasihi. Sebutkan orang di mana engkau kecewa. Namanya. Aku memberkati, sebutkan namanya. Di mana engkau pahit, kau kecewa, ampuni. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku sudah melakukan bagianku mengampuni. Sekarang lakukan bagianmu. Sembuhkan aku. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mulai juga sekarang perhatikan orang lain. Jangan lagi perhatikan dirimu. Karena dengan memperhatikan orang lain, Tuhan akan menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakitmu sampai pulih. Di dalam nama Yesus, hamba meteraikan dengan firman kasih karunia. Jadilah sehat, jadilah tahir, jadilah sembuh dari segala sakit penyakitmu termasuk COVID-19. Engkau tidak akan mengalami maut. Kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan,